Pernahkah Anda mendengar suara aneh di malam hari? Suara yang membuat bulu kuduk berdiri, namun tidak jelas dari mana asalnya. Dalam tradisi Islam, jin diyakini sebagai makhluk yang hidup di dimensi yang berbeda dari manusia, tetapi mereka bisa mempengaruhi dunia kita, termasuk melalui suara. Apakah ini hanya mitos atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Mari kita telusuri hubungan jin, frekuensi suara, dan sains modern. Dalam Islam, jin disebut sebagai makhluk yang diciptakan dari nyala api yang tidak berasap, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Jin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia secara langsung. Salah satu caranya adalah melalui suara. Namun, suara seperti apa yang mereka gunakan? Apakah manusia bisa mendengarnya? Manusia hanya mampu mendengar suara dalam rentang frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Namun, ada suara yang berada di luar jangkauan ini seperti infrasonik di bawah 20 Hz atau ultrasonik di atas 20.000 Hz. Makhluk seperti kelelawar, anjing, dan ikan paus dapat mendengar frekuensi yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Jika jin adalah makhluk yang berbeda dimensi, mungkinkah mereka berkomunikasi atau mempengaruhi dunia kita melalui frekuensi suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia? Permisi. Buat yang sama kita malam ini di sini, aku punya alat nih yang bisa ngebuat suara kalian kedengeran. Jadi, kalau kalian ada di sini sama kita, kalian boleh ngedekat ke kita, nggak usah takut. Kita mau komunikasi sama kalian. Kalian bisa langsung ngomong di dekat alat ini. Nanti suara kamu akan kedengeran, oke? Assalamualaikum. Ada siapa di sini sama kita sekarang? Sosoknya apa? Ya. Cewek. Halo, tadi yang cewek? Bisa dengar kita nggak? Kayak bisa gitu. Coba dong yang bisa dengar, sebutin kita ada berapa, bisa nggak? Halo? Beberapa penelitian percaya bahwa frekuensi rendah, terutama di bawah 20 Hz, dapat mempengaruhi perasaan manusia. Suara ini dikenal sebagai infrasound. Infrasound sering ditemukan di tempat-tempat yang dianggap angker, seperti gua, hutan, atau bangunan tua. Getaran ini dapat menyebabkan perasaan takut, cemas, bahkan ilusi visual. Apakah mungkin bahwa jin menggunakan frekuensi ini untuk memanipulasi manusia? Atau apakah hanya fenomena alam biasa yang kita salah artikan? Pada tahun 1980-an, NASA melakukan penelitian terkait resonansi suara di ruang tertutup, khususnya di lingkungan yang bertekanan rendah. Mereka menemukan bahwa suara dengan frekuensi rendah dapat menciptakan perasaan cemas, takut, atau bahkan halusinasi. Fenomena ini mirip dengan pengalaman manusia saat berada di tempat yang dianggap angker. Apakah jin menggunakan resonansi suara untuk menciptakan perasaan mistis pada manusia?
Atau apakah tempat tersebut hanya memiliki kondisi lingkungan tertentu yang mempengaruhi manusia secara fisik? Dalam tradisi Islam, ayat-ayat Al-Quran sering digunakan untuk mengusir jin atau gangguan makhluk gaib. Sebagai contoh, surat Al-Baqarah dikenal efektif dalam mengusir jin. Menariknya, pembacaan ayat-ayat suci ini menghasilkan frekuensi suara yang khas, yang tidak hanya memengaruhi jin, tetapi juga memberikan ketenangan bagi manusia. Apakah mungkin bahwa jin merespon frekuensi tersebut yang dihasilkan oleh ayat-ayat Al-Quran? Sains modern terus berusaha memahami fenomena yang tak terlihat, termasuk suara misterius yang mungkin terkait dengan jin. Beberapa ilmuwan menggunakan perangkat khusus untuk mendeteksi frekuensi rendah di tempat-tempat yang dianggap angker. Apakah suara-suara ini benar-benar bukti keberadaan jin atau hanya fenomena fisik seperti resonansi bangunan atau aktivitas geologis? Frekuensi suara, baik yang terdengar maupun yang tidak, adalah salah satu keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi jin, ada rahasia yang belum sepenuhnya bisa kita pahami. Namun, satu hal yang pasti, Allah menciptakan semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, untuk menunjukkan kebesarannya, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 11. Jin itu ada yang baik, ada pula yang jahat. Dengan memahami fenomena ini, semoga kita semakin bertakwa dan bersyukur atas ilmu yang Allah berikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.